Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi masyarakat ulama santri Banten tuntut penolakan PIK 2 di wilayah Banten ya. Mari kita lihat tokoh-tokoh ulama Banten menolak PIK 2. Jadi PIK 2 ini luar biasa teman-teman semuanya kalau kita lihat ya. Pembangunan PIK 2 ini seperti pembangunan negara di dalam negara ya teman-teman. Mari kita lihat video selanjutnya. 23,3 km. Anehnya tidak ada satu lembaga pun, termasuk Angkatan Laut, yang berani menyatakan siapa yang membangun pagar. Iya. Nah tuh, siapa itu yang membangun pagar? Siapa ya? Jadi bagi pihak-pihak menyatakan tidak terjadi negara dalam negara, saya katakan mulai dari Kosambi sampai Tanah Arah sana, sampai sana, itu sudah tidak ada negara. Sekarang tonton dulu ya. Nih gambar-gambarnya ini tonton. Apa yang ditonton barusan? Ada istana, ada Ragunan, ada lagi jalan tol. Nah, itu semua dipagar. Tiga-tiganya itu. Jadi semua itu tidak ada negara. Gimana ya logiknya? Aduh, bahaya teman-teman semua ya. Jadi PIK 2 ini membuat kontroversi pro dan kontra teman-teman semua. Jadi masyarakat menolak PIK 2 ya. Mari kita lihat video selanjutnya. Nah, ada Purnawirawan Ruslan Buton juga. Ini kena hak cipta, nanti kita akan senyapkan ganti musiknya ya teman-teman. Nah, penolakan PIK 2 ya. Menolak perampasan tanah. PIK 2 selalu dari Cina ya teman-teman semua, investornya. Mereka membangun naga yang luar biasa besar. Tapi ya masih boleh lah masyarakat Indonesia masuk ya. Kalau dilarang sih waduh bahaya sekali ya. Next. Ini dia Spot sisi lokasi. gelap PIK 2. Ya, PIK 2. Ini desa Salembaran. Dulunya di utara desa ada tambak ikan. Tapi sekarang desa ini dikelilingi tembok tinggi pembatas antara PIK 2 dengan permukiman. Jadi, untuk pergi ke seberang harus muter-muter lebih dari setengah jam. Dan ini jalan pipa. Jalan kecil yang digunakan warga desa yang tidak tersambung dengan jalan utama PIK. Seperti menciptakan dua dunia yang berbeda, warga desa maupun penghuni PIK 2 tidak akan bisa berada di jalur yang sama karena jalan yang nggak tersambung. Lalu, di belakang Tokyo Riverside ada jembatan penghubung ke area parkir. Parkirannya lebih gede loh daripada apartemen. Ada juga desa Muara yang dikelilingi tembok pembatas yang menurut warga mengakibatkan terhalangnya angin ke area pemukiman mereka. Desa ini masih terhubung dengan jalan ke PIK 2 yang pasti nantinya akan ditutup. Lewat tambak ikan, bisa sampai dermaga desa Muara di mana ada pos Pertamina sumber pipa. Puluhan hingga ratusan truk yang lewat ke desa ini setiap harinya menyebabkan jalan-jalan semakin rusak dan sering terjadinya getaran keras yang mengganggu warga. Di jalan ini ada pagar-pagar yang dibuat untuk nutupin desa-desa di sini. Apartemen Tokyo Riverside kelihatan kayak zombie apocalypse nggak sih? 10 menit ke barat, di pelebaran PIK 2, ada desa Tanjung Burung yang juga dikelilingi tembok tinggi dan menciptakan segregasi sosial. Warga desa tidak akan bisa menikmati fasilitas PIK 2 dan sebaliknya, warga PIK 2 juga tidak bisa ke sungai ini hanya untuk sekedar jalan-jalan. Hampir seluruh ujung desa ini akan ditutupi tembok PIK. Menurut kalian parah nggak sih? Ya sangat luar biasa parah ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah aku bisa beli rumah di PIK 2 walaupun nyicil, dulunya cuma bisa lihat temboknya doang dari rumah dan berharap kapan bisa pindah ke sana, tapi berkat doa dan kerja keras bisa beli. Bangga dia bisa tinggal di PIK 2 ya. Aduh. Next. Lagi rame PIK 2 makin-makin ya guys ya. Apa ini guys? Tempatnya estetik banget buat foto-foto. Beli minum juga di sana, panas banget, jadi jangan lupa pakai sunscreen.
Tips kebanyakan di sana pakai non tunai. Datang waktu weekday aja biar gak rame. Yang mau bawa motor bisa. Ada playground, makanan minuman dari luar bakalan disita. ATM gratis. Sayang banget waktu ke sana belum boleh masuk ke area pasir putihnya. Aloha Pik 2. Jadi Pik 2 ini lebih tepatnya kepada wisata ya teman-teman, seperti itu. Cuman banyak penolakan dari warga yang tidak setuju dengan pembangunan Pik 2 ini. Lebih tepatnya dari masyarakat Banten ya, yang membuat kontroversi teman-teman, seperti itu ya. Apa ini? Mari kita lihat. Charlie Chandra, saya korban asli Pik 2, saya harus bersuara. Setelah ada pendamaian, di pendamaian itu bunyinya seperti ini. Saya tidak boleh menuntut, tidak boleh menggugat, tidak boleh menggunakan upaya apapun lah istilahnya untuk di pengadilan pidana atau perdata untuk menuntut hak kami. Dan saya sudah menyatakan bahwa kita udah nggak ada penuntutan apa-apa lagi. Menurut saya itu udah selesai. Saya muncul di podcast hari ini untuk meluruskan beberapa berita yang tidak benar. Saya tuh selalu pergi ke acara-acaranya Pak Said Didu, karena di situ banyak sekali korban-korban dan orang-orang yang berasa ada ketidakadilan, ada masalah SAR atau masalah ras. Maka saya sering muncul di acara-acara tersebut untuk menunjukkan bahwa saya juga korban. Nggak ada hoax yang disebarkan Said Didu. Semua itu benar. Benar adanya perampasan, benar adanya penindasan, benar karena saya ini adalah korban aslinya gitu. Dan makanya saya berasa saya harus bersuara. Kenapa? Karena kalau saya mengumpeti hal ini, sama aja saya melindungi pelaku, penjahat. Betul. Gitu. Makanya saya harus mengeluarkan data-data saya harus bersaksi sesuai dengan kejadian sebenarnya yang saya alami. Nah, jadi mengenai Pik 2 ini ya banyak sekali mungkin ya orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan yang sepantar lah dengan apa yang harus mereka dapatkan, seperti tanah-tanah masyarakat yang dirampas oleh orang-orang yang mengaku dari pemerintahan ya, seperti itu. Ini contohnya teman-teman, Pak Charlie Chandra ini ungkap fakta bahwa dia juga menjadi korban dari Pik 2, perampasan aset-aset, perampasan tanah seperti itu untuk pembangunan daripada Pik 2. Apakah orang-orang itu tidak mampu untuk membayar tanah-tanah masyarakat sehingga terjadinya perampasan? Kan luar biasa. Inilah yang menjadi bahwasannya penolakan daripada masyarakat Banten untuk Pik 2 di Banten ya, seperti itu. Proyek Pik 2 ini bukan udah beberapa tahun teman-teman semua, udah beberapa tahun dibangun ya. Pada akhirnya sudah jadi, ya sudah selesai jadi, cuman mau diperpanjang lagi untuk jarak daripada Pik 2 ini. Ya, karena belum selesai, belum rampung semuanya Pik 2 ini. Makanya sampai ke daerah Banten ya, seperti itu. Luar biasa teman-teman semua ya. Next. Penampakan megah gerbang Pik 2, patung naga raksasa dengan tinggi hampir 10 meter menghiasi proyek strategis nasional. Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan gerbang kawasan Pik 2 yang berada di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang nyaris tuntas. Ternyata penampakan patung naga yang sempat viral di awal tahun 2024 ini merupakan gerbang Pik 2. Sebelumnya patung naga raksasa yang memejeng di kawasan Pik 2 telah menyedot perhatian publik. Banyak orang berbondong-bondong datang ke sana hanya untuk bisa berfoto dengan latar belakang naga raksasa. Naga berwarna emas tersebut memiliki ukuran sepanjang 153 meter dengan tinggi 9,9 meter. Bagaimana diketahui, naga merupakan makhluk mitologi dalam budaya Tionghoa. Naga dianggap sebagai lambang kekuatan, kemakmuran, kesuksesan, keberuntungan, dan hal-hal baik lainnya. Patung naga ini diimpor langsung dari Xiamen, China yang dipahat oleh seniman terkenal dunia bernama Xie Linjian. Bernama patung naga kemakmuran yang berada di kawasan Mega Kuningan Pik 2, patung naga ini merupakan yang terbesar di Indonesia. Kawasan tersebut juga merupakan lokasi strategis pusat perkotaan yang dibangun rumah kantor Shanghai dan supermarket khas Tiongkok. Semua yang ada di kawasan tersebut memiliki nuansa budaya Tiongkok yang sangat kental. Bahkan gerbang megah yang kini sedang dibangun memiliki ornamen dan tulisan Tiongkok. Dinding kiri dan kanan gerbang juga berwarna emas dan terdapat ukiran khas Tiongkok. Sedangkan di bagian atas gerbang terdapat aksara China dengan ukuran besar dan tak terlihat ada tulisan Indonesia sama sekali. Padahal kawasan Pik 2 merupakan proyek strategis nasional dengan nilai investasi mencapai 40 triliun. Akan tetapi seharusnya ada ornamen juga untuk masyarakat Indonesia sehingga tidak menjadi kontroversi di masyarakat Indonesia. Seharusnya seperti itu. Misalnya selamat datang ya, tulisan bahasa Indonesia. Ini ornamen Cina semua. Berarti investornya memang investornya dari Cina teman-teman semua. Ya inilah yang membuat ketidakadilan di Indonesia saat negara dibangun di dalam negara seperti di Pik 2 ini.
ornamen dari budaya lokal warisan Nusantara yang menghiasi proyek strategis nasional ini. Sejak mendapat status sebagai proyek strategis nasional oleh Jokowi pada Maret 2024 lalu, proyek ini berjalan semakin cepat terutama masalah pembebasan lahan. Berdasarkan informasi, kawasan PIK 2 yang semula hanya 1.756 hektar berpotensi menggusur hingga 15.348 hektar lahan yang sebagiannya merupakan lahan pertanian produktif. 8 kecamatan di Tangerang terancam tergusur dan sebuah desa dipastikan akan terisolasi dari dunia luar karena tempat mereka tinggal telah dikelilingi oleh kawasan PIK 2. Selain pembangunan gerbang kawasan yang dipenuhi ornamen budaya Cina, proyek ini juga menimbulkan polemik bagi masyarakat sekitar yang telah tinggal di kampung halamannya sebelum negeri ini merdeka. Seorang warganet yang mengetahui hal ini bahkan mengatakan bahwa masyarakat Indonesia yang tergusur oleh proyek tersebut seakan jadi orang asing di negaranya sendiri. Warganet lainnya menyebut bahwa kawasan tersebut seperti negara baru yang ada di dalam sebuah negara. Sementara itu ada warganet yang menyebut bahwa kawasan tersebut memang sengaja dibuat sebagai Chinatown yang mayoritas penghuninya dari etnis Tionghoa. Kawasan Chinatown juga ada di beberapa kota besar Indonesia lainnya seperti di Bandung, Semarang, hingga Surabaya. Penampakan megah gerbang. Kalau masalah Chinatown ya ada lah, cuman ya nggak harus ini proyek strategis yang luar biasa besar loh ya. Masa nggak ada ornamen-ornamen Indonesianya sama sekali? Minimal lah ada, sehingga menjajarkan keadilan yang baik, sehingga masyarakat Indonesia tidak ada kecemburuan ya, seperti itu. Bagaimana tanggapan kalian mengenai PIK 2 ini teman-teman? Silahkan komentar, jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.